Mahasiswa dan dosen jangan jadi korban penutupan kampus. Penutupan 23 kampus yang diduga melakukan pelanggaran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi yang disingkat Kemendikbudristek telah menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib mahasiswa dan dosen di kampus-kampus tersebut. Langkah ini diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran seperti jual beli ijazah, pembelajaran fiktif, dan penyalahgunaan KIP kuliah. Dalam konteks ini, saya sebagai mahasiswa ingin memberikan pendapat dan sikap yang saya miliki terhadap penutupan kampus ini. Yang pertama, saya mengakui bahwa langkah tegas Kemendikbudristek ini adalah sesuatu yang harus dihormati. Namun, saya berpendapat bahwa mahasiswa dan dosen di kampus-kampus tersebut harus mendapat bantuan dan dukungan supaya mereka tidak terancam kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Perpindahan dosen dan mahasiswa pindah ke kampus lain harus dijamin sebagaimana yang sudah diatur dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2020 pasal 21 ayat 3 menyatakan bahwa perpindahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga layanan pendidikan tinggi atau yang disingkat LLDikti. Dalam praktiknya masih terdapat banyak masalah yang membuat nasib para mahasiswa tersebut tidak pasti. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan LLDikti agar perpindahan dosen dan mahasiswa dapat dipercepat dan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Yang kedua, pihak kampus yang ditutup harus sadar akan kesalahannya dan harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan proses perpindahan mahasiswa dan dosen tidak ada kendala dan efektif. Yang ketiga, saya juga ingin menyoroti bahwa status lulusan dari alumni kampus yang kemudian ditutup masih tetap berlaku. Lulusannya dapat menggunakan ijazahnya untuk keperluan kerja dan daftar calon pegawai negeri sipil atau yang disingkat CPNS. Oleh sebab itu, ada harapan bahwa status lulusan tersebut tidak akan terganggu dari penutupan kampus. Yang keempat, bila tidak segera diatasi, dosen tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mengajar sehingga akan dirugikan secara finansial. Selanjutnya, status kepegawaiannya akan terancam sebab kampus tidak lagi beroperasi. Dosen tersebut juga akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan baru karena pernah mengajar di kampus yang ditutup dapat mempengaruhi reputasinya. Dampak kepada masyarakat juga ada, yaitu dapat mempengaruhi ekonomi setempat karena kampus-kampus tersebut biasanya menjadi pusat ekonomi lokal. Yang kelima, penutupan kampus juga dapat mempengaruhi psikologis mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa telah menghabiskan waktu dan energi untuk menempuh pendidikan dan penutupan kampus ini dapat membuat kita menjadi kecewa dan frustasi. Kita harus mempertimbangkan bagaimana cara untuk mengatasi stres dan kekhawatiran yang ditimbulkan sehingga kita bisa fokus terhadap tujuan yang dituju. Yang terakhir, mahasiswa memiliki peran penting dalam menentukan masa depan pendidikan. Kita memiliki pertanyaan yang kritis, menyuarakan kepentingan mahasiswa dan mendorong perubahan dan kebijakan pendidikan. Tindakan kita ini dapat mempengaruhi kebijakan program-program pendidikan. Selain itu, mahasiswa juga sering membawa ide-ide inovatif ke lingkungan pendidikan yang membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Mungkin sekian dari video saya. Mohon maaf ketika penyampaian ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!